Salam penilai. Berjumpa bersama saya Grace dalam podcast Mengenal Lebih Dekat Calon Dewan Penilai tahun 2024. Acara ini merupakan rangkaian musyawarah nasional ke-13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia tahun 2024. Sudah hadir bersama saya saat ini salah satu calon Dewan Penilai nomor urut 7, Bapak Effendi Rais. Halo Bapak, apa Halo, kabar Pak? pagi. Gimana Pak kondisinya dan persiapannya yang sebentar lagi Bapak tahu sendiri pemilihan akan segera diselenggarakan nih Pak. Deg-degan juga sih sebenarnya. Deg-degan ya Pak ya. Alhamdulillah tapi. Yang Heeh. utama menjaga kesehatan ya Pak Iya, ya, persiapannya iya. ya tentunya ya Pak. Pak, mungkin banyak para penonton yang belum mengetahui tentang Bapak gitu. Jadi saya persilahkan Bapak memperkenalkan latar belakang Bapak, baik dari pendidikan Bapak, pengalaman Bapak. Saya persilahkan Pak. Siap. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Eh, saya Effendi Rais. Nomor MAPI-nya tuh 91S0168. Eh, sudah berkecimpung lebih kurang menjadi eh, pro, menjalanin profesi penilai ini lebih kurang 35 tahun. Kamu Chris sekarang umurnya berapa izin? Saya 30 tahun Pak. Masya Allah, belum lahir saya Iya, udah udah jadi penilai ya, Mas. survei, Udah udah survei. jalan-jalan gitu. Iya, Pak. Jadi dalam rentang waktu yang cukup panjang itu eh, kita memiliki experience yang bermacam-macam yang kita alami, mulai dari hal yang menyenangkan, ya kan? Sudah tuh ada yang cukup ya menyedihkan juga, ya kan? Capek, lelah, berkeringat, berdarah-darah untuk suatu hasil yang baik, yang menegakkan integritas sebagai penilai, menjaga marwah kita sebagai penilai. Jangan bersentuhan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, itu yang perlu dihindari oleh insan penilai. Karena impact-nya, harga yang harus dibayar sangat mahal. Karena itu berkaitan dengan kepercayaan, trust. Jagalah kepercayaan orang. Karena waktu kecil kita dididik untuk menjadi orang yang jujur, orang yang baik, ya kan? Orang yang bertanggung jawab. Nah, di penilai itu ada itu conduct etik. Yang nomor satu integritas, kompetensi, objektif, profesional. Nah, itu salah satu Chris. Baik, Pak. Berarti pengalaman Bapak ini udah berpuluh-puluh tahun udah luar biasa. Nah, Alhamdulillah puji syukur iya, Tuhan. betul, Pak. Nah, Dimudahkan semuanya. kebetulan nih pasti nih para penonton nih Yap. ingin mengetahui Pak, motivasi dan latar belakang Bapak mencalonkan diri menjadi Dewan Penilai ini apa, Pak? Apa yang Eh, Bapak lihat? saya mengajukan diri, menyerahkan diri saya menjadi salah satu calon anggota Dewan Penilai. Karena sebelumnya saya tuh kan ada di organisasi MAPI ini eh, di bagian Biro Hukum. Jadi di teman-teman Biro Hukum itu kami melihat banyak banget kasus-kasus hukum yang menjerat teman-teman penilai. Rata-rata kan kita ini di penilai ini kan pendidikannya yang paling banyak tuh nomor satu tuh insinyur, sarjana ekonomi. Yang berlatar belakang hukum itu kan cuma belakangan ini aja nih teman-teman sekolah. Ada masuk S1 hukum, ada S2 hukum. Karena udah mulai nih APH itu mulai ngegas. Ya kan laporan penilaian itu menjadi suatu alat mencari kesalahan penilai. Di mana nih bolong-bolongnya nih? Nah, mana yang tidak mengikuti standar, ya itu kan ada di PMK 228 tahun 2019 pasal 11A itu berbunyi penilai publik boleh melakukan penilaian apa saja, tetapi harus mengikuti SPI, KPI,
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi penilai itu harus tahu itu. Nggak boleh tuh lari dari situ. Saya ingat sahabat saya di Departemen Keuangan tuh, di P2PK, Pak Dadan. Saya pernah diskusi sama beliau. Selama penilai itu taat sama standar, katanya, dia aman. Kalau dia melanggar standar, dia harus disclaimer. Kenapa dia langgar? Harus dijelaskan. Tapi lebih baik menolak pekerjaan kalau sudah melanggar standar. Begitu. Atau melanggar peraturan yang berlaku. Baik, Pak. Mengamankan diri namanya itu. Tadi kaitannya dengan APH nih, Pak. Yang Siap. seperti kita tahu nih, Pak. Banyak penilai yang merasa ketakutan ketika dipanggil APH, Pak. Kadang juga tak kalah mereka mengirimkan anak buahnya yang maaf kurang kompeten untuk datang di BAP atau menjadi saksi persidangan. Tanggapan Bapak atau fenomena tersebut seperti apa, Pak? Ya, kan kalau kebenaran nih tadi kan ceritanya Bapak tuh backgroundnya apa gitu ya. Yes, Saya yes. cerita nih. Saya pertama itu sekolah S1-nya akuntansi, ekonomi. Kemudian saya ambil S2-nya S2 Finance, keuangan. Habis itu dari sana saya sekolah ke S2 Perencanaan Kota di Untar. Ya kan? Saat itu saya mendengar tuh di MAPI itu sudah mulai banyak kasus-kasus hukum. Juga saya ini kan selain jadi penilai juga pengusaha properti. Di pengusaha properti itu ada satu perumahan yang saya bangun, itu tanahnya bermasalah, digugat orang. Akhirnya saya pikir, oh saya perlu belajar hukum. Saya ngambil tes ke S2-nya Gajah Mada, ya kan? Selesai di sana, saya terus kemudian untuk bisa jadi lawyer, itu syaratnya kan harus S1 hukum. Saya kuliah lagi S1 hukum di Universitas Bayangkara yang polisi punya. Selesai dari situ, oh ternyata hukum ini enak ya, luas. Belajar lagi sampai ke S3. Di Bayangkara juga saya ambil. Karena di sana banyak teman-teman polisi. Karena itu brand. APH itu kan selain jaksa kan juga Pak Polisi. Jadi Pak Polisi yang memeriksa kita tuh, mana Bang? Bayangkara. Oh, samanya kita katanya kan gitu kan. Wah, nah jadi kalau kita dipanggil oleh APH, yang perlu nomor satu tuh adalah ketenangan. Ya kan? Dikirimlah orang yang mengerti hukum juga. Jangan dikirim anak buah yang tidak mengerti hukum. Salah ucap, salah ngomong, dan di BAP jadi masalah nanti ke KJPP-nya. Itu yang harus. Atau sesuai dengan undang-undang. Setiap orang itu kan layak untuk didampingi oleh ahli hukum. Walaupun kita tahu lawyer itu mahal. Nah, jadi penilai harus belajar hukum. Itu konsepnya. Pak Effendi, kebetulan banyak dari para penilai ini yang memang memiliki kompetensi di bagian hukum. Tapi alangkah baiknya hukum ini kita latih nih Pak, para penilai kita. Bagaimana pendapat Bapak untuk pelatihan hukum terhadap para penilai ini Pak? Eh, Kalau pendapat saya tentang pelatihan hukum buat teman-teman penilai, itu menjadi suatu program di bidang pendidikan di MAPI. Harusnya ada slot untuk hal tersebut. Seingat saya, dalam 1 tahun terakhir itu DP itu pernah mengadakan pelatihan di Bandung tentang bagaimana cara menghadapi APH dalam kasus-kasus yang akan disangkakan kepada penilai. Juga Biro Hukum, kan saya dari Biro Hukum MAPI, itu pernah melakukan pelatihan di Medan. Bagaimana menghadapi tindak pidana gitu, bla 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 tentang penilai. Jadi di sana tuh dijelaskan aturannya seperti apa kita menghadapi aparat penegak hukum kalau ada panggilan pertama, ya kan? Mungkin pertama itu cuma baru sebagai saksi, belum menjadi tersangka, ya kan? Dimintain dulu. Kan biasanya aparat penegak hukum itu di teori hukum itu kan ada kalau untuk satu kasus itu membedahnya kayak makan bubur. Jadi makannya dari pinggir dulu.
yang dipanggil itu belum bosnya, bos terakhir aja. Jadi untuk mencari alat bukti itu, jadi karyawan-karyawan yang survei itu dipanggil satu-satu dan dipisahin waktu interogasinya, bukan dibareng-barengin, ya kan, dipisahin. Ini ngomongnya apa, ini ngomongnya apa. Jadi saat itu ngomonglah yang sebenarnya dan jujur, ya, jangan yang tidak jelas. Karena itu akan dapat pasti ditemukan kebenaran itu. Gitu. Nah, jadi saran saya jangan lakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan penilaian. Ikutilah standar. Anda akan selamat. Terkait tadi masalah etik nih Pak, saya mengangkat sedikit artikel Pak Effendi nih. Iya, siap. Tajuknya kan penilai berintegritas serta beretika ya Pak Iya, ya. siap. Ini saya tertarik nih Pak, kalau secara konkret implementasi terhadap integritas dan etika ini di Dewan Penilai bisa kita dukung terhadap para penilai publik lainnya, itu seperti apa Pak konkretnya supaya integritas dan etika ini muncul dengan sendirinya Pak? Ya, kan kalau kita berbicara tentang etik, penilai publik itu harusnya sudah melewati itu, ranah etik itu. Karena kalau pelanggaran etik itu kan banyak bidang yang bisa digerus. Yang nomor satu, contohnya Chris, menjelek-jelekan sesama penilai, ya kan? Menjelek-jelekan bidang usahanya dia, ya kan? Menjaga marwah sesama anggota itu kan adalah kondak etik juga, gitu loh. Jadi etik itu kita mulailah dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri, kita jaga diri kita. Bagaimana diri kita itu seorang penilai yang bisa dipercaya oleh masyarakat dari tindak tanduknya. Jangan lakukan perbuatan melawan hukum. Contoh yang gampang, Chris. Seorang penilai saya tanya, inilah mengendarai mobil lah. Penilai kan banyak yang kaya-kaya sekarang. Mobil. Di waktunya mungkin sudah di atas jam 10 malam. Lampunya di jalan raya itu warnanya dari oranye ke merah. Set. Dia lihat sepi. Dia harus berhenti atau terus? Harus berhenti karena dia harus taat hukum. Lama nih katanya. Nggak ada orang. Kalau yang taat hukum sampai itu hijau baru dia jalan. Kecuali ada overmah. Keadaan memaksa. Apa keadaan memaksa? Lihat di belakang ada orang bawa kampak gitu kan. Wah, terpaksa dia tabas. Itu keadaan memaksa. Force major. Itu dimungkinkan. Di dalam bekerja juga begitu. Tapi harus ada legal standingnya, dasar hukumnya apa. Kalau enggak, kamu celaka itu, bahaya. Apalagi sekarang pakai kamera kan, jalan raya. Udah CCTV ya Pak ya, langsung semua sensor. Gitu Chris, siap. Iya. Pak, Siap. seringkali laporan dari penilaian ini dibandingkan Pak dengan laporan misalnya ya dari instansi seperti pemerintah atau APH, seperti itu Pak. Bagaimana pendapat Bapak ketika hal tersebut terjadi Pak? Oke. Kalau hal seperti itu, yang nomor satu, penilai dalam penugasannya setelah mengikuti standar yang ada di SPI, ya baik mulai dari 103, 104, 105. Kemudian apabila laporannya bermasalah, menjadi suatu alat bukti di aparat penegak hukum, kemudian aparat penegak hukumnya mungkin ragu dengan laporan yang didapat ini, dia kan akan mencari alat bukti baru untuk mencari lubangnya di dalam laporannya, ada nggak kesalahan. Biasanya kan kalau sesuai itu dia bersurat kepada Dewan Penilai untuk melakukan investigasi lah. Atau bersurat ke Dewan Penilai untuk melakukan penilaian kajian ulang terhadap laporan ini. Kan peraturannya seperti itu standarnya. Nah, kemudian Dewan Penilai dengan adanya permintaan tersebut melakukan apa yang harus dilakukan. Membuat kajian, biasanya seperti itu. Ya kan? Biasa seperti itu. Nah, kalau kajian itu
nilainya terlampau jomplang dengan yang ini, kalau ininya produknya menggunakan uang negara, jomplangnya itu kan kalau sama teman-teman BPKP menjadi kerugian negara, ya kan? Nanti pasal-pasal tipikor, pasal 2, pasal 3, terus ada apa pasal 55 KUHP itu ya bisa dikenakan gitu loh, menjadi ikut serta segala macam. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi pertimbangan dari teman-teman yang melakukan kaji ulang. Kalau tidak, profesi ini akan dilihat orang, wah, gimana standarnya nih? Dan kemudian nih Pak, ini mungkin beda dari pertanyaan APH ataupun hukum ya Pak ya. Siap. Ini terkait tanggapan Bapak nih, kebutuhan database nilai tanah Pak yang dipakai bersama. Ini kan sudah pernah ada ya isu Ya, ini ya. ya. Kalau untuk ini bagaimana tanggapan Bapak Pak? Eh, kalau database nilai pertanahan nomor 1 di Elsa itu kan teman-teman report ya. Departemen Keuangan tuh setiap membuat laporan itu tanggal 10 nge-report. Itu kan menjadi salah satu bukti ada data di sana. Dan di MAPI juga sesuai dengan apa SPI yang baru atau dari apa KSPI itu, Ya, data itu kan harus dikirim ke sini ke MAPI itu untuk dikonfirm validasi gitu loh. Jadi semua data yang divalidasi kalau dimasalin juga ya itu kayak ngajak perang itu yang masalah ini. Hukum itu kan tegak lurus atas kebenaran, bukan kehendak APH. APH itu juga mengikuti aturan hukum yang berlaku. Gitu. Pak, terakhir nih Pak, Siap. apa harapan Bapak terhadap penilai di seluruh Indonesia dan juga closing statement Bapak Pak? Kalau harapan saya terhadap penilai di seluruh Indonesia, penilai itu kan profesi ya. Jadi profesi itu kan harus dijaga. Dijaga itu artinya keberadaannya, marwahnya, harganya, value-nya. Oh, profesi ini menjadi profesi yang terhormat. Kenapa? Karena kita jaga bersama-sama. Kalau Anda menjual profesi ini dengan harga yang murah, ya Anda tidak menjadi terhormat lagi. Gitu loh. Jadi jagalah profesi Anda itu menjadi yang terhormat sesuai dengan Anda menjaga diri Anda. Kayak Kris kan jadi cantik gitu kan, sehat. Iya betul, Ya kan? betul Kan Pak. karena dijaga. Iya betul. Kalau nggak dijaga kan kita cepat tua, Iya. Tidak merawat ya sakit-sakitan. Pak Ya ya. sampai itu. Profesi juga gitu, Kris. Saya Effendri Rais. Pilihlah saya 12 September 2024 nomor 007 James Bond. Penegak kebenaran. Terima Baik, kasih. Pak. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Demikian acara podcast mengenal calon Dewan Penilai tahun 2024 bersama Bapak Effendi Rais nomor urut 007. Saya Grace berserta kerabat kerja penilai lainnya pamit undur diri. Sampai jumpa di Munas tahun 2024. Salam penilai. Salam penilai.